Selain dari bantuan anak yatim, santunan anak yatim, juga bantuan disabilitas. Disabilitas juga. Ya. Kemudian muadzin yang adzan di masjid juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama Abuya Official. Kandaan seputar wacana sosial, politik, dan pemerintahan. Abuya kali ini berada di Desa Rekrek, di mana Abuya akan kandaan bersama Sekdes Rekrek seputar pelayanan dan kinerja yang ada di Desa Rekrek yang faktanya lebih baik daripada desa yang lain di Kabupaten Pamekasan. Kita ikuti bersama dan dekandaan bersama Sekdes Desa Rekrek. Monggo Pak, disapa dulu pemirsa Abuya Official, diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat pagi ini menjelang siang, kami pemerintah Desa Rekrek kedatangan tamu dari Abuya Official Kabupaten Pamekasan, koordinasi dan kolaborasi untuk peningkatan serta mensukseskan pembangunan yang ada di Desa Rekrek, khususnya pelayanan terhadap masyarakat secara berkelanjutan. Pemirsa Abuya hadir pertama karena adanya penasaran seperti apa sih di Desa Rekrek yang faktanya dari sisi penilaian baik publik ataupun penilaian pemerintah daerah Jawa Timur hingga pusat memberikan penilaian lebih terhadap Desa Rekrek. Satu persatu akan diulas. Info-info sebelum-sebelumnya itu yang Abuya tangkap. Jadi di Desa Rekrek ini pelayanan yang diberikan kepada masyarakat seperti apa sih secara umum sehingga mendapatkan reward dari kabupaten, dari provinsi seperti itu. Monggo sampaikan. Iya. Terima kasih Abuya. Siap. Desa Rekrek itu pada tahun 2019 merupakan salah satu desa di Jawa Timur sangat tertinggal. Pada tahun 2020 diminta sama Pemkab dan Jatim untuk dilakukan perubahan karena melihat perkembangan serta pembangunan di Desa Rekrek itu semakin pesat, sehingga pada tahun 2020 Desa Rekrek dirubah menjadi desa berkembang. Kemudian lanjut pada tahun 2023 Desa Rekrek juga diminta untuk melompati dari desa maju melompati menjadi desa mandiri. Alhamdulillah banyak reward yang diperoleh dari yang diperoleh oleh pemerintah Desa Rekrek yang disupport maupun dari pusat dan kabupaten Pamekasan. Siap. Pada tahun 2022 Desa Rekrek sama Pemkab ditunjuk untuk memasukkan layanan inovasi Sipak Kades, sistem pelayanan administrasi di kantor desa, di mana di situ Sipak Kades itu melayani proses pembuatan KK, cetak KTP serta surat pindah, kematian, KIA, kartu identitas anak cukup di balai desa. Jadi masyarakat itu tidak usah jauh-jauh datang ke Dispinduk Kabupaten Pamekasan. Hanya cukup datang ke kantor desa. Seperti itu. Itu pun semua pelayanan di kantor desa gratis tanpa dipungut biaya. Siap. Artinya pemirsa,
Sipak Kades, aplikasi yang ada di Kabupaten Pamekasan itu memberikan pelayanan lebih langsung kepada masyarakat, di mana membuat membuat administrasi lainnya seperti misalkan akte kelahiran, akte kematian, dan administrasi lainnya cukup di desa tanpa harus ke kabupaten. Pelayanan langsung diterima oleh masyarakat dan tanpa pungli, karena dari desa langsung ke masyarakat. Yang rawan pungli tentunya dari desa lompat langsung ke kabupaten, rawan pungli pelayanan di sana. Untuk desa Rekrek itu tidak berlaku. Melihat Sipak Kades itu di aplikasinya kan tidak untuk KTP kan ya. Untuk KTP kan tidak bisa cetak sendiri ya. Bisa. Untuk KTP artinya kalau KTP itu kami di desa operator Sipak Kades itu melengkapi persyaratan, kemudian syarat-syaratnya dikirim lewat aplikasi online ke Dispenduk Kabupaten Pamekasan. Yang nyetak tetap Dispenduk ya. Kami di desa memakai kurir. Kalau KTP itu sudah jadi, maka ada kurir khusus yang ambil ke Dispenduk. Kemudian kurir nanti menyetorkan ke pihak desa untuk diserahkan kepada masyarakat. Kalau perekaman masih di Dispenduk. Kemudian saya tidak hanya cukup di layanan cetak KK dan lainnya. Gimana caranya pemerintah itu juga bisa menempatkan perekaman KTP serta cetak KK di kantor desa. Atau di satu kecamatan ditunjuk salah satu desa atau kantor kecamatan yang bisa merekam dan meroses. Kalau tidak, bisa untuk setiap desa. Artinya harapan Desa Rekrek bagaimana oleh kabupaten difasilitasi untuk melakukan perekaman ektp langsung di desa. Cukup di desa. Kalau tidak di desa, setidaknya di kecamatan. Harapan ini kan ya. Penting sekali untuk rekam ektp, di mana itu memang dilakukan di desa. Tetapi apabila kabupaten tidak mampu untuk memberikan pelayanan tersebut ke masing-masing desa karena persoalan server atau alat-alat lainnya, setidaknya kabupaten diharapkan oleh, bukan Abuya, oleh Desa Rekrek, karena di sini mengutamakan pelayanan bagi masyarakat, tentu di kecamatan, paling tidak harus ke kabupaten. Enaknya apa? Cetak KTP, rekam KTP di desa. Tidak bisa di kecamatan, tanpa harus ke kabupaten yang faktanya juga rawan pungli ketika di kabupaten. Banyak oknum-oknum yang kemudian menjadikan pungutan liar di sana. Maka silakan untuk pemerintah daerah dalam hal ini, pelayanan ektp bagi masyarakat setidaknya diberikan kemudahan. Kalau tidak mampu kerjasama dengan desa, setidaknya di masing-masing kecamatan ada server untuk ektp. Sementara untuk administrasi yang lainnya, alhamdulillah sudah tertampung di desa tanpa harus ke kabupaten. Untuk masyarakat yang lain, bila desanya belum ada Sipak Kades, silahkan hubungin kepala desa masing-masing di desanya, silahkan minta pelayanan Sipak Kades ada di desa masing-masing tentunya. Ini kan berkaitan dengan pelayanan, begitu kan Pak Sekdes ya. Dari sisi administratif di desa yang ada di Rekrek, kenapa kemudian menjadi desa mandiri? Di luar administratif, karena kalau pelayanan secara administrasi sudah alhamdulillah sudah mapan, toh walaupun mau maksimal tinggal menunggu kerjasama dengan kabupaten, kan seperti itu. Artinya ketika kabupaten siap, maka desa lebih siap. Kan dengan kata lain seperti itu Pak Sekdes ya. Ngomong-ngomong,
Kalau desa itu mandiri tentu tidak lepas dengan pemberdayaan, kan begitu. Jadi pemberdayaan yang ada di desa Rek-Kere apa saja? Iya. Silakan. Alhamdulillah di Desa Rek-Kere setiap organisasi yang ada di bawah naungan pemerintah desa atau yang dikatakan dengan bahasa mitra seperti kelompok tani dan Karang Taruna, kemudian PKK serta Posyandu, alhamdulillah jalan setiap 1 bulan sekali. Itu pun para kader Posyandu sangat antusias untuk mensupport serta mendukung suksesnya pemerintahan yang ada di Desa Rek-Kere. Dan banyak lainnya seperti itu. Iya. BUMDes terbangun mulai tahun berapa? Kalau untuk badan usaha milik desa, sebutan BUMDesa Sejahtera Desa Rek-Kere itu pada tahun 2017. 2017. Ya. Iya. Itu pembentukannya ya kami di desa melakukan musdes, musyawarah desa bersama dengan perangkat desa, kemudian dinas DPMD, kecamatan, pendamping desa, serta Karang Taruna, PKK dan kelompok tani dan masyarakat dan tokoh masyarakat. Artinya BUMDes terbentuk ketika pada saat status desa itu masih tertinggal. Tertinggal karena kami di desa ada inisiatif untuk bisa berubah. Kira-kira tidak seperti itu terus. Jadi sangat dipentingkan sangat dipentingkan pemirsa, di mana tidak kemudian harus menunggu mempunyai status berkembang ataupun mandiri. Ketika BUMDes terbangun di saat pada posisi statusnya masih tertinggal, maka sangat mendukung untuk bagaimana desa itu berkembang, maju dan mandiri. Bahkan untuk Desa Rek-Kere maju dilupakan, dari berkembang langsung mandiri. Itu saking antusiasnya tentu aparat desa yang ada di Desa Rek-Kere. Jadi ngomong-ngomong, BUMDes sendiri itu pendapatannya sampai berapa per tahunnya? Iya, pada tahun 2017, 2018 Desa Rek-Kere itu masih belum memiliki unit. Masih menata. Ya, belum punya unit usaha ya. Iya. Masih jalan, masih belajar pengembangan. Kemudian pada tahun 2019, 2020 sampai tahun 2024 alhamdulillah ada peningkatan unit. Unit pertama untuk BUMDes Sejahtera Desa Rek-Kere yang dikelola penggemukan sapi, ternak penggemukan sapi, kemudian galeri UMKM di mana di dalamnya menjual batik tulis serta songkok batik, atika perkantoran sama pos, agen pos ya, melayani penjualan pulsa, token listrik serta lainnya. Juga perpanjangan STNK juga dilayani di kantor desa di kantor BUMDes Sejahtera Desa Rek-Kere. Jadi masyarakat itu tidak usah jauh-jauh datang ke Samsat, cukup di desa. Selain dari itu pom mini, ekskavator, mesin pemecah batu, dan budidaya ikan serta kolam pancing yang saat ini masih dalam tahap pengembangan. Support dan dukungan dari semua pihak kami harapkan, karena tanpa dukungan dari semua pihak, pemerintah maupun masyarakat, belum tentu kami sukses seperti itu. Jadi mungkin pemirsa dapat dikatakan ada perbedaan dengan desa yang lain, di mana untuk Desa Rek-Kere juga melayani perpanjangan STNK. Itu nilai lebih. Kalau yang lain, desa-desa yang lain sekarang sudah mempunyai aplikasi Sipak Kades, dari sisi pelayanan juga unggul di sebagian desa yang lain dari Desa Rek-Kere. Tetapi untuk Desa Rek-Kere ada yang namanya layanan perpanjangan STNK tanpa harus ke Kabupaten Pamekasan. Artinya
punya STNK yang sudah mau diperpanjang, cukup di desa. Tidak usah jauh-jauh ke Samsat. Kira-kira seperti itu pemirsa. Apakah pemirsa tidak mempunyai keinginan untuk seperti desa Direkere yang pelayanannya maksimal? Ataukah pelayanan di desa-desa pemirsa masih stagnan, tidak ada perkembangan? Silahkan sampaikan ke Pak Kadesnya untuk kemudian studi banding ke desa Rekere. Seperti itu pemirsa ya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh desa Rekere bagi masyarakat apa saja? Alhamdulillah pada tahun 2021 sampai tahun 2024 kami di desa Rekere sudah memiliki penghasilan yang mana sumbernya itu dari badan usaha milik desa. Kemudian 30% itu diserahkan ke BUMDes, 70% itu diserahkan ke pendapatan asli desa. Yang 70% itu dikelola sama pemerintah desa Rekere, diserahkan kepada masyarakat. Ya, betul. Bukan untuk pribadi. Iya. Demi untuk suksesnya ekonomi serta berlanjutan di desa Rekere. Pertama itu setiap tahun satu kali ada santunan anak yatim sedesa Rekere. Iya, bukan hanya satu dusun. Iya. Kemudian artinya anak yatim satu desa yang ada di desa Rekere ini terbantu semua. Iya, semua anak yatim. Iya, anak yatim. Apakah hanya fokus ke yatim piatu atau yatim juga masuk? Iya, anak yatim. Anak yatim ya. Yatim. Berarti ya include. Yatim piatu include berarti ya. Iya. Yang lain? Yatim. Selain dari bantuan anak yatim, santunan anak yatim, juga bantuan disabilitas. Disabilitas juga. Iya. Kemudian muadzin yang adzan di masjid juga dikasih untuk masjid. Masjid, iya. Kalau muadzin yang ada di musola? Enggak, kami lebih fokus ke masjid. Iya. Kemudian bantuan guru ngaji. Insentif guru ngaji ya. Kepala diniyah, kepala sanawiyah. Kemudian tunjangan kematian 1 tahun. Artinya ada tunjangan untuk masing-masing kepala bagi sekolah swasta begitu? Itu santunan kematian. Kalau semisal di setiap dusun ada masyarakat meninggal ya, maka masyarakat itu melaporkan ke kepala dusun. Dari kepala dusun melaporkan ke pihak desa dan layanan Sipak Kades untuk diterbitkan kematian. Iya. Jadi kalau ada orang meninggal otomatis langsung terhapus di. Langsung terhapus. Secara otomatis berarti mereka itu sudah dapat sertifikat kematian begitu kan? Iya. Sesudah selesai diterbitkan surat kematian, kami diperintah sama Pak Kelebun untuk melakukan taksiyah atau silaturahmi ke rumah duka. Menyerahkan bantuan santunan kematian yang diambil dari pendapatan desa Rekere, dari BUMDes desa Rekere, sekaligus menyerahkan kematian, surat kematian sama kakak terbaru kepada pihak keluarga. Jadi silaturahmi atau taksiyah itu menyerahkan bantuan serta menyerahkan surat kematian yang diproses dari layanan Sipak Kades. Seperti itu. Selain dari bantuan kematian, peningkatan perangkat desa, BPD. Perangkat desa juga mendapatkan tunjangan ya. Dan Linmas. Kemudian bantuan beasiswa santri. Oh, termasuk beasiswa. Beasiswa. Kelas beasiswa itu dari tingkatan? Diambil dari anak yatim juga. Iya, maksud tingkatan sekolahnya itu apakah yang dapat beasiswa hanya masih kategori SD? SD, SMP tidak? Tidak. Iya. Pilih yang muda-muda. Selain dari itu, bantuan beasiswa S1 dan S2. Sampai S2? Iya. Yang S2 itu sekarang ada di IAIN Jember. IAIN Jember. Kemudian yang S1 IAIN
Madura, Pamekasan. Iya, 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 iya. Apa tak ada keinginan pemerintah kabupaten untuk juga ikut serta memberikan beasiswa S2? Kalau S1 kabupaten punya, tetapi untuk S2, apakah tidak ada niatan untuk ke sana? Ketika kabupaten kalah persaingan dari sisi pelayanan terhadap masyarakat kepada desa, kan kalah saing kan pelayanan kalau seperti itu kan. Untuk insentif guru ngaji, kepala sekolah, anak yatim, dan lainnya yang disampaikan tadi. Bagaimana dengan pelayanan kabupaten hingga saat ini? Harusnya setidaknya pemerintah juga berpikir bagaimana, walaupun ironis terbalik ketika kabupaten mengambil contoh di desa, tetapi penting karena ini pelayanan. Begitu kira-kira. Kepala sekolah, kepala madrasah, MTS dengan diniyah. Iya, Sanawiyah sama diniyah. Iya. Kalau madrasah ibtidaiyah? Iya, madrasah ibtidaiyah sama sanawiyah. Iya, karena diniyah kan lebih ke sore. Tapi dapat juga. Iya. Untuk kepalanya. Untuk kepalanya ya. Kepalanya biaran. Iya. Karena beliau-beliaunya ustadz-ustadz ini kan tidak ada lillahi ta'ala. Iya, iya, betul, Sehingga betul, dari betul. desa kami punya inisiatif bisa memberikan bantuan kepada para beliau ustadz-ustadz yang ada di desa Rekrek. Iya, setidaknya kepala desa itu ikut serta membantu mencerdaskan bangsa dan begitu kan. Kolaborasi. Iya, 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 iya. Artinya pemirsa sangat penting sekali bercontoh di desa Rekrek di sini, di mana adanya jalin komunikasi antara masyarakat dengan perangkat desa. Masyarakat dengan desa di sini terjalin komunikasi sehingga menjadikan pelayanan yang alhamdulillah luar biasa daripada yang biasa. Begitu kira-kira pemirsa Abuya yang ada di desa Rekrek seputar pelayanan dan kinerja perangkat desa Rekrek. Sementara yang didapat oleh desa Rekrek reward apa saja? Alhamdulillah di masa kepemimpinan Bapak Badrut Tambang, desa Rekrek itu selain mendapatkan inovasi layanan Sipak Kades, juga mendapatkan reward desa tematik. Oh iya. Serta desa berdaya. Oh, desa berdaya sudah juga. Kemudian dapat reward desa mandiri. Ya. Selain dari itu kinerja. Alhamdulillah. Kemudian selain dari reward ya, alhamdulillah tahun 2024 mendapatkan reward KI. Komunikasi informasi keterbukaan publik yang ada di desa Rekrek dari Kominfo Jawa Timur. Dari Jawa Timur ya. Itu. Iya, iya, iya. Kalau masyarakat yang lain tentu banyak bertanya, tidak terjalinnya, tidak terciptanya transparansi dana desa, maka berbeda dengan yang ada di desa Rekrek, di mana mendapatkan reward tentang keterbukaan informasi tentu yang ada di desa Rekrek. Seperti itu pemirsa.